Oh, ketindihan. Iya, tahu Om. Iya. Iya, pas udah gede mungkin kegedean ya Om. Saya nggak lagi. Nggak berani lagi deh Om. Sampai aku tuh nggak bisa ngomong, kayak dibekam gitu mulutnya. Jadi kayak mau minta tolong tapi nggak bisa ngomong. Halo, nama aku Olga Clarissa Wadaya, biasa dipanggil Olga. Halo, saya Lorenzo Tivano. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Farel Faustin Lee. Halo, perkenalkan nama saya Angga Diatma. Halo, perkenalkan nama aku Tias. Halo, perkenalkan saya Reskia. Nama saya Mensa. Halo, perkenalkan nama saya Adar. Perkenalkan, nama saya Rafli. Usia aku saat ini 29 tahun. Usia saya 28 tahun. Untuk usia saya 20. Usia 23 tahun. Usia aku 24 tahun. Usia saya 29. Umur saya 19 tahun. Usia saya 28 tahun. Usia saya 22 tahun. Sorry, apa itu? Oh, nggak tahu. Ketindihan. Ketindihan pas tidur. Iya. Pernah lagi. Maksudnya mimpi tapi terus nggak bisa gerak gitu. Wah, udah lama banget sih Mas kalau pertama kalinya. Pas sekolah kali ya. SMA kayaknya. Oh iya. Pernah. Pertama kali dan terakhir kali tuh pas SD kalau nggak salah. SD 1 atau 2 kalau nggak salah ya, masih kecil banget. Waduh, saya jujur saya lupa. Kayaknya sekali atau 2 kali, saya lupa. Saya nggak bisa confirm. Oh iya, tahu. Pernah. Pernah. Aku lupa kapannya, tapi pokoknya aku pernah ngerasain itu. Pernah sih. Kayaknya waktu SD aku pertama kali ngalamin deh. Aku pernah banget ngalamin. Aku selalu ngerasain itu kalau aku di tempat yang baru aku tempatin. Kayak misalkan aku tinggal di mana gitu. Malamnya tuh pasti aku ngerasain. Jadi kayak emang gak bisa gerak sama sekali, sesek gitu. Terus ya pastilah doa-doa, besokannya udah aman aja. Oh iya, tahu. Iya, jadi kayak mau bangun susah itu kan sih. Pernah. Itu waktu di rumah. Itu waktu di rumah siapa ya? Rumah nenek atau rumah saudara? Aku lupa waktu itu. Oh iya. Pernah. Sering sih. Sering. Waktu di Magelang. Umur saya 18. Rep-repan itu semacam kayak orang kayak kita mau bangun tapi susah. Kenapa? Tahu. Pernah ngalamin. Pertama kali itu udah lama juga sih, tapi sering lah. Oh, ketindihan. Iya, tahu Om. Iya. Iya. Rep-repan. Tahu. Soalnya pernah ngerasain. Dulu waktu kecil sih SD tuh Om. Iya, pas udah gede mungkin kegedean ya Om. Saya nggak lagi. Nggak berani lagi deh Om. Rep-repan ya. Iya. Kayak ada orang hitam di atas gitu. Terus sampai aku tuh nggak bisa ngomong, kayak dibekam gitu mulutnya. Jadi kayak mau minta tolong tapi nggak bisa ngomong. Padahal aku nggak dengar kayak ada suara mama aku gitu. Tapi nggak bisa bangun. Iya, pernah ngerasain. Oh, nggak tahu itu Om, posisinya apa ya? Badan nggak bisa gerak gitu Om. Cuman mata doang ngelotot gitu. Iya. Nggak bisa gerak, mata doang gitu ngelotot. Pas udah lama itu ngap Om. Iya, ngap, kayak capek gitu loh. Saya kayak ditindihin kunti, semacam kunti gitu ya.
kayak ditindihin gitu, rasanya itu bernapas susah. Pengen bangun itu susah banget, pengen teriak gak bisa. Padahal itu dalam mimpi itu lagi kejadian apa, padahal itu rep-repannya namanya. Gak bisa bangun, gak bisa apa, napas sesak. Kayak rasanya mau teriak, mau bangkit itu susah, berat banget. Nah itu rep-repan namanya ya? Iya. Kayak kunti gitu, kayak nggak bisa bangun gitu. Mas, dicekek gimana? Iya kayak ditindih, itu kan rep-repan itu kayak kita ditindihin kan. Itu kita nggak bisa bangun, nggak bisa napas, ya kayak gitu kan, kayak gitu doang. Nggak ada lagi. Jadi pertama-tama itu saya mimpi biasa gitu. Terus habis itu tiba-tiba ada orang yang ngejar saya pakai baju warna hitam terus bawa pisau mau ngejar saya. Terus saya tiba-tiba nggak bisa gerak. Tapi mata saya kebuka. Saya pengen ngomong nggak bisa, saya pengen gerak juga nggak bisa. Sampai bener-bener saya paksa, saya udah baca doa, baca ayat kursi sekitar 7 kali baru itu mulai bisa kebuka. Karena itu dibantu, ada macan yang bantu saya. Macan. Lah kurang tahu, pokoknya iya ada macan ya. Awalnya itu aku nggak ngerti ya, apa mungkin karena waktu itu aku habis nonton film setan horor atau apa gitu kan, aku nggak ngerti. Atau mungkin aku lupa itu ada yang cerita serem-serem gitu di tempat itu atau gimana, kan jadinya kayak kebawa gitu loh. Gitu sih kayak gitu. Kalau ketindihan itu kayaknya aku ngerasa di antara bangun atau ketidur, cuma nggak bisa gerak apapun, suara juga nggak bisa keluar juga. Cuma akhirnya banyak istighfar, banyak ingat sama yang di atas. Kalau gua di antara tidur sama nggak tidur nih, gitu sih Mas, kayak nggak bisa gerak aja. Jujur udah 10 tahun lebih sekarang ya. Saya udah rada lupa, detailnya rada fuzzy di pikiran saya. Tapi yang seingat saya nggak bisa gerak. Terus saya panik banget. Terus ya gak lama habis itu hilang sendiri. Udah sih seingat saya itu doang, udah lama banget. Boleh aku ceritain ini? Jadi saat aku tidur, jadi kan di rumahku itu ada adikku kan. Adikku di kamar, terus aku lagi di ruang depan. Terus aku lagi tidur, itu entah jam berapa ya, jam 4 sorean gitu. Terus aku mengalami rep-repan di mana aku manggil adikku, tapi dia nggak mendengar apa yang aku ucapkan. Terus pas aku sadar, tiba-tiba bangun dari tidur, aku tanya sama adikku, kok lu tadi nggak nyamperin sih, gue manggil itu udah berapa kali, 3 kali manggil gitu kan. Terus kata dia, nggak ada suara lu manggil gitu. Tapi di situ posisiku melek bukan mimpi ya, tapi benar-benar melek, tapi mungkin itu yang terjadi rep-repan. Jadi waktu kejadian itu aku ngerasainnya itu kayak berat banget, badan tuh bener-bener gak bisa digerakin, mau gerakin juga kayak berat banget, terus sesek kayak bener-bener ada yang nimpa di badan gitu. Terus kita tuh melek, gini kayak pas melek lagi tuh pernah juga ngeliat kayak ada sosok item-item gitu, entah itu kayak kita cuman mimpi atau enggak itu kita nggak tahu. Jadi kayak susah banget deh, pernah pokoknya lama sampai apa ya, waktu itu aku masih kecil, aku tidur sama mami aku, mau manggil mami aku aja nggak bisa gitu. Jadi kayak ngeluarin suara juga nggak bisa, jadi nggak tahu deh, nggak bisa dijelasin. Aku nggak tahu terlalu banyak sih tentang itu Mas. Cuma yang kayak tadi aku bilang, kalau misalnya pernah ngalamin, pernah. Cuma kalau pengetahuan tentang itu aku belum terlalu mengikuti sih. Oke, kalau menurut kamu ini ada hubungannya dengan hal mistis atau enggak? 50-50 kali ya Mas ya. Kadang ada yang bilang dari asumsi teman-teman dan analisanya juga, kalau hal-hal itu tuh kadang ada yang terlalu kecapean, terlalu stres. Ada juga yang ada menyangkut hal mistis, tapi aku nggak tahu sih bener apa enggak gitu. Yang mana yang lebih bener apa yang mana yang lebih kurang tahu sih. Fenomena, saya kurang paham ya. Tapi jujur kalau saya yakin ada alasan saintifiknya. Mungkin kalau ditanyain kayak apakah ada hubungan dengan dunia paranormal, mungkin saya rada skeptikal, jadi ya saya yakin pasti ada alasan saintifik yang masuk akal.
Tapi saya kurang tahu apa itu alasannya. Setauku rep-repan itu adalah di mana kalian tidak menyadari bahwa kalian diikuti atau ditempel sama makhluk yang tidak terlihat oleh mata kalian. Itu kayak gitu rep-repan. Jadi kalian berisik gimana pun tetap jadi kalian kayak dihalangi dari arwah mereka. Menurut aku ya, katanya sih emang kalau itu tuh setahu aku tuh katanya nyata gitu, kayak emang ada yang ngeganggu, kayak ketindihan dari si sosok itu, jadi kita nggak bisa bangun gitu sih. Aku nggak terlalu sering sih, paling ya itu aja kalau misalkan kita ke tempat yang baru kita tinggal pasti kayak gitu. Ya setahu aku dan menurut aku itu sih katanya ada istilah kedokterannya ya, cuman aku kurang paham. Kalau kata kedokterannya itu mungkin kayak saraf kita tuh berhenti sejenak gitu. Jadi sistem saraf kita kayak terhenti, terus tiba-tiba kayak stuck aja gitu, nggak bisa gerak, nggak bisa ngeluarin suara, jadi sesek gitu. Terus ada juga yang bilang itu tuh kayak dunia lain gitu ya, kayak makhluk gaib gitu yang nindihin kita gitu. Tapi kadang aku suka percaya juga sih sama yang bilang makhluk gaib gitu. Yang tadi itu ketindihan itu. Yang setahu aku ya. Setahu aku mungkin kayak halusinasi juga bisa kali ya. Kayak misalnya kita habis dengerin orang cerita horor gitu kan, jadi kayak kebawa mimpi. Udah itu akhirnya kita sendiri nih yang apa namanya ngerasain gitu. Udah gitu terus aku nggak ngerti ya, aku nggak bisa bedain itu karena emang bawaan atau emang ada, aku juga nggak ngerti. Tuh katanya sih kalau ada cerita-cerita emang ada ya, ada yang makhluk halus gitu, emang ada yang langsung gitu. Tapi aku nggak tahu kalau yang aku ini emang beneran ada atau emang aku gara-gara kebayang sama omongan mereka atau dengerin apa, aku nggak ngerti. Ketindihan itu kondisi dimana kita tuh nggak bisa ngelakuin apa-apa padahal kita sadar. Itu karena Apa? apa? Karena apa? Karena kita dipegang sama kayak raga kita itu beda sama badan kita, nggak nyatu, jadi setengah-setengah. Yang satu ada di alam lain, yang satu ada di raga kita. Rep-repan itu semacam kita lagi tidur nyenyak, terus mungkin kita nggak banyak berdoa dulu ya, terus kita dalam bawah alam sadar kita itu kena rep-repan, kayak ketindih sama kuntilanak, ngerasa berat, sesak napas, gak bisa teriak, minta tolong pun gak bisa. Nah itu pengalaman saya. Nah, hubungannya sama apa? Mungkin sama lebih ke makhluk halus ya. Percaya nggak percaya tapi gue percaya. Iya bener, percaya nggak percaya tapi gue percaya. Menurut saya sih kayak apa ya, karena yang saya lihat itu nggak ada om. Mungkin kecapean, uratnya tegang kali om. Iya, kalau saya bisa ngelihat gitu siapa yang nindihin saya, itu baru saya bilang apa? Iya, mistis. Soalnya saya nggak ngelihat. Jadi bisa jadi kayak urat saya aja yang tegang gitu. Yang mana nih? Agak lain itu bahasnya. Yang pertama awal munculnya itu, kalau misalnya awal munculnya karena pertama ada burung gagak. Ada burung gagak, bisa dia nempel atau dia kayak koreak gitu. Nah itu sebelum kita tidur seharusnya kita miring kanan atau miring ke kiri. Terus yang kedua kita baca doa dulu. Tapi kalau misalkan udah terlanjur ketindihan kita baca ayat kursi atau al-muluk. Karena dia takut sama ayat kursi sama al-muluk. Itu pun kalau ayat kursi masih dibaca 7 kali. Walaupun kayak kita udah takut nih, tapi tetap aja baca aja. Yang penting baca aja dulu, ntar tiba-tiba bisa sambil kita berjuang sambil jalan gitu, kayak biar lepas. Sebelum tidur berdoa deh. Berdoa dulu ya kan, berdoa dulu biar nggak mimpi buruk.
Terus kalau misalnya kita ketindihan itu gimana ya? Aku juga waktu itu ketindihan bangun-bangun juga kayak yang kelagapan gitu aja udah. Jadi kayak mata melek tapi nggak bisa gerak gitu. Iya, mau cewek juga kayak gimana gitu kan. Pokoknya ngerasanya tuh kayak ada yang entah dia ngekep atau gimana aku nggak ngerti ya. Pokoknya nggak bisa gerak aja, nggak bisa ngomong. Melek sih ya kayak melek gitu, tapi nggak tahu kan nyatanya ngelihat aku tidur emang merem atau gimana aku nggak ngerti. Tapi di situ posisinya ya melek aja lihat. Yang pasti kalau menurut aku kalau sebelum tidur doa. Terus kalau misalnya emang udah ngalamin kayak gitu, banyakin istighfar dan jangan dilawan, lemesin aja. Biasanya sih gitu sih. Kalau tips dari saya untuk ya pengalaman ini ya sabar aja, don't worry. You'll be fine. Ya mungkin sambil nunggu bisa nafas dulu, inhale, exhale, tenang. Gak lama lagi pasti bakal hilang kok. Tenang ya. Oh oke, teman-teman, kalau misalnya kalian ngerasain pengalaman rep-repan kayak gitu, pokoknya kalian harus tenang, kalian harus percaya bahwa kalian tidak bisa dibawa oleh mereka, dan kalian juga harus tetap banyak doa dalam hati kalian percaya bahwa Allah itu ada di atas dan di hadapan kalian. Kalau aku sih biasanya, maaf ya karena aku muslim, jadi biasanya aku istighfar sih terus-terusan sampai aku bangun. Oke, jadi kalau misalkan ngalamin kayak ketindihan gitu, paling atur nafas aja sih, kayak tarik nafas, buang gitu. Kalau bisa ya usahain bisa. Jadi kayak badan kita tuh lebih rileks, tenang. Terus ya tenang aja, jangan panik gitu. Kalau saya sih lebih ke pasrah aja sih, Om. Iya, lebih ke pasrah aja. Ya udah mau ngapain lagi gitu, gerak nggak bisa. Tungguin aja gitu. Iya. Tungguin aja gitu, diemin aja. Iya. Bisa bangun ya? Iya. 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 Itu saya diamin aja, Kak. Nggak ngitung, nggak kayak 2 menitan kali ya? Iya. Enggak, gue diemin aja. Mungkin ini juga saraf-sarafnya. Nggak ada perlawanan nih, lemah katanya. Nggak seru nih ya, nggak ada perlawanan. Banyak berdoa aja sih sebelum tidur. Ya itu aja. Bismillah 3 kali udah.